Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Yeni dalam tema 3, Tokoh dan Penemuan, subtema 1, Mupel PPKN dan Bahasa Indonesia. Hak dalam kehidupan sehari-hari. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Berikut ini adalah contoh hak sebagai seorang anak. 1. Mendapatkan perlindungan, kepercayaan, pujian, perhatian, dan kasih sayang. 2. Memperoleh pendidikan yang layak. 3. Memperoleh kebutuhan jasmani berupa sandang, pangan, dan papan. 4. Memperoleh jaminan kesehatan dan pengobatan. 5. Hak menggunakan barang-barang pemberian orang tua. Tanggung jawab dalam memanfaatkan hak. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya baik disengaja atau tidak disengaja. Contoh tanggung jawab: mengembalikan barang di tempat semula, membersihkan barang berkala, mematikan alat elektronik yang tidak diperlukan, dan lain sebagainya. Hak konsumen berdasar pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Yang pertama, mendapatkan pelayanan yang baik. 2. Mendapatkan tenaga listrik terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. 3. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya dengan harga yang wajar. 4. Mendapatkan pelayanan jika ada gangguan. Dan kelima, mendapatkan ganti rugi jika terjadi pemadaman akibat kelalaian atau kesalahan. Selanjutnya, teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya rangkaian peristiwa, terbentuknya fenomena alam atau peristiwa sosial. Urutan dan struktur yaitu: pertama, pernyataan umum, biasanya membicarakan hal yang akan diinformasikan. 2. Penjelas atau isi, yaitu tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan bertahap. Ketiga, penutup, kesimpulan, biasanya berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dibahas. Nah anak-anak, sekarang perhatikan teks eksplanasi yang terdapat di buku tema 3 Kurikulum 2013. Paragraf 1, pernyataan umum atau pembukaan. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf kedua berisi tentang deret penjelas. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio, pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Paragraf ketiga juga merupakan deret penjelas. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Paragraf keempat berisi penutup atau kesimpulan. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah anak-anak, kita sudah sepatutnya bersyukur. Bayangkan jika listrik dan lampu tidak ditemukan. Bagaimana ya keadaan kita sekarang?
Dan jangan lupa, jika setelah menerima hak, kamu harus melaksanakan kewajiban ya dengan penuh tanggung jawab. Demikian pelajaran kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bu Guru ya. Like, share, and tombol notifikasi. Terima kasih, sampai jumpa.